Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hakim dengan NPM 22199. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Islam. Apa itu sistem hukum Islam? Hukum Islam adalah syariah, artinya aturan-aturan yang dibuat Allah untuk umat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berkaitan dengan akidah atau akidah, maupun hukum yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan yang diamalkan oleh seluruh umat Islam. Tujuan sistem hukum Islam. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, daruriyah, kebutuhan sekunder hajiah, serta kebutuhan pelengkap tahsiniyat. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, As-Sunnah, yang ketiga Ijtihad. Al-Quran adalah menurut bahasa berarti bacaan yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua ada Al-Hadis, As-Sunnah. Hadis adalah berita tentang peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, sunnah merupakan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus. Selain itu, hadis juga mencakup segala peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW, meski hanya dikerjakan satu kali. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah proses menetapkan hukum syariat Islam dengan mencurahkan semua pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh. Ciri-ciri sistem hukum Islam. Ciri-ciri sistem hukum Islam terbagi menjadi 7. Yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak cepat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci, yakni syariat dan fikih. Syariat terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat. Yang keempat, terdiri dari dua bidang, yakni ibadah dan muamalah. Dalam arti yang luas, ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syariat dari masa ke masa. Yang kelima, struktur berlapis, terdiri dari nas atau teks Al-Quran, As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun berupa amalan umat Islam dalam masyarakat. Yang keenam, mendahulukan kewajiban daripada hak amal dari pahala. Yang ketujuh, dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi atau hukum taklif, yakni al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari 5 kaidah, 5 jenis hukum, 5 kategori hukum, 5 penggolongan hukum, yakni jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Hukum wajib yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. Asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama, asas darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Yang kedua, asas fah al-mukallaf. Yang ketiga, asas musyawarah. Yang keempat, asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang kelima, asas adam al-haraj. Yang keenam ada asas keadilan. Yang pertama, asas darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih adalah mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Yang selanjutnya, asas faham al-mukallaf
pemahaman atau pengetahuan pelaku terhadap isi atau substansi hukum menjadi prasyarat untuk pertanggungjawaban hukum. Dan selanjutnya ada asas musyawarah. Asas musyawarah adalah memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang keempat, ada asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Contoh dari asas ini adalah kita mendahulukan dulu ibadah dibandingkan pekerjaan. Yang kelima, ada asas Adam al-Haraj, adalah asas yang tidak mempersulit. Yang terakhir ada asas keadilan. Asas keadilan adalah setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.